Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Sompodatu dan rekan saya Wiki Adrian. Wiki, ini kan Jumat ya. Saya tuh senang kalau akhir pekan tuh menggunakan essential oil terus relax tuh kayaknya enak banget. Ya, Mengingat kan usia mungkin mulai jompo jadi jarang kemana-mana sekarang. oke, jadi lebih me time-nya adalah menikmati waktu sendiri dengan menikmati wangi-wangi dari essential oil ya. Nah ini berkaitan dengan tema kita di Creative kali ini, gali potensi bisnis startup produsen minyak esensial. Sudah tersambung mulai video conference ada Bapak Indra Cahyono, beliau adalah founder dari Titisan. Apa kabar Pak Indra? Baik, Mbak. Terima kasih atas undangannya. Baik, terima kasih sudah bergabung di Creative kali ini. Kalau kita bicara mengenai market dari minyak esensial di Indonesia atau essential oil lah ya di Indonesia tuh sebenarnya apa sih marketnya Pak Indra? Menurut saya cukup menarik ya, terutama karena memang Indonesia ini adalah salah satu produser essential oil terbesar di dunia. Ya, jadi kita bisa tahu dari zaman Belanda itu VOC datang untuk mengambil pala dan sekarang itu pala juga diproduksi sebagai essential oil dan begitu banyak macam tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan jadi essential oil di Indonesia ini. We are very blessed for Baik. that. Nah, ini kan sempat booming sekali ya ketika pandemi Pak Indra soal essential oil, diffuser dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini perkembangannya sudah seperti apa khususnya dari Titisan sendiri? Dari Titisan kami memprioritaskan essential oil yang berasal dari Indonesia. Gitu, karena kita juga mau meningkatkan value added dari bahan baku Indonesia ini menjadi suatu brand yang benar-benar bisa dibanggakan oleh orang Indonesia sendiri, walaupun dan eventually adalah masyarakat mancanegara. Kita cukup growing dengan antusias di kalangan working market ya, working class market, terutama ya seperti para pekerja banyak yang stres ya, jadi bisa di diffuser dan kalau titisan lebih banyak dibalurkan, dioleskan ya di tangan, di leher segala gitu, terutama setelah massage. Jadi oil kita ini tidak lengket ya, jadi lebih bagus itu tuh dipakai setelah massage atau di kala-kala jeda setelah kita bekerja. Gitu ya, iya. Tadi Pak Indra bilang, Pak Indra dan di wellness pun cukup. Iya, dan di wellness pun tuh cukup tuh. Oke, baik. Ini memang menjadi satu hal yang sangat cocok sekali digunakan untuk masyarakat perkotaan gitu ya. Banyak bekerja, pekerjaannya bertubi-tubi gitu seperti Prisa gitu ya mungkin. Mungkin tadi saya karena stres ya, jangan-jangan. Oke, ini tapi kalau dilihat dari trennya dari masa pandemi sampai dengan sekarang tetap terus growing ya Pak Indra ya. Tapi kalau kita bicara mengenai proses pendirian dari Titisan sendiri, mungkin Anda bisa cerita sedikit waktu itu seperti apa dan sudah berdiri berapa lama untuk Titisan ini? Titisan sendiri officially berdiri di 2021, tapi kami, terutama saya dan istri saya sudah research dari 2017 dan pada saat pandemi justru di situ kami gas untuk dengan konsep premium blended essential oil from Indonesian origin gitu. Jadi di situ kita akhirnya berdiri di 2021 dan kita memfokuskan diri pada kualitas dan khasiat yang baik sehingga kami mensertifikasi dulu dengan Badan POM dan Halal sebelum kami launching ke market. Baik, nah kurang lebih sudah 3 tahun berdiri. Target-target apa saja, baik target-target jangka pendek, yang mungkin sudah Anda capai yang awalnya tidak sampai kepikiran begitu. Wow, ternyata bisa seperti ini ya. Oh iya, yang unik adalah antusias masyarakat masuk kepada wellness ya. Wellness seperti wellness activities seperti yoga, pilates, meditasi. Ini itu semakin marak setelah COVID dan essential oil ini benar-benar very close companion ya, teman yang baik untuk aktivitas ini. Jadi waktu yoga baik sebelum yoga, setelah yoga atau pada saat kita lying down di atas lantai merem gitu kita lagi massage ya. Jadi
sangat-sangat antusias sekali dari wellness community karena kesadaran untuk meningkatkan kesehatan dan well-being untuk mempertahankan lifestyle kita yang saat ini pun juga kita bisa bilang walaupun sibuk tapi juga trendy gitu ya. Ya. Oke, dan berdampak positif lah ya untuk penjualan dari dan Ya. produksi dari titisan. Puji Tuhan ya, ya Baik. berdampak positif. Variannya sejauh ini produknya ada apa saja, Pak Indra? Kami punya 3 collection. Jadi pertama ada relaxing collection yang yaitu ceritanya adalah pada saat dulu pandemi kita banyak stres, overthinking, susah tidur, insomnia. Maka kita harus ingat kita harus relax ya. Kita harus bisa get back to ourselves. Kita harus bisa tidur karena tidur juga bagian dari hidup. Bukan hanya istirahat tapi bagian dari hidup. Lalu juga kita harus revive ya dengan karena kita harus menghadapi dunia nyata gitu ya. Dan revive ini juga terdiri dari 2, Virya dan Ceria, yang diformulasikan ceritanya untuk ibu dan anak gitu ya. Dan ibu itu kita tahu setiap bulannya itu tuh bisa PMS sehingga ini sangat membantu untuk mengurangi nyeri haid, untuk mengurangi hormon yang tidak balance. Dan untuk yang anak juga bagus untuk melindungi dari bugs repellent yang benar-benar serius kita research di situ. Banyak ya Dan segmennya ya, mulai dari ibu dan anak, pekerja, pokoknya mencakup semua. Nah, tapi persaingannya seperti apa? Karena kan juga banyak yang bermunculan produk serupa, mungkin dengan harga yang lebih terjangkau. Nanti kita ulas. Ya, usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan ya Pak Indra ya. Tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama Pak Indra Cahyono, founder dari Titisan, sebuah startup produsen minyak esensial gitu ya. Tadi wellness ya. Betul sekali. Tadi sudah disampaikan beberapa varian dari produknya. Salah satunya adalah sempat terpotong tadi karena harus jeda, ada yang varian royal ya tadi ya. Mungkin Anda bisa sampaikan sedikit Pak Indra mengenai varian ini. Iya betul. Royal ini adalah blended essential oil kami yang paling mutakhir. Dan ini didesain adalah untuk pria sukses, jadi beraroma pria sukses. Jadi kalau belum sukses nggak boleh nih atau gimana? Bukan begitu, kita semua mau jadi sukses. Oke. Iya. Oh, kira-kira wanginya kalau pria sukses tuh wanginya seperti yang varian royal ini kali ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini Iya, yang Pak Indra yang menarik adalah ada minyak esensial, segmentasinya adalah untuk pria gitu ya. Karena selama ini kita kalau ngomongin soal minyak esensial ya segmentasinya general aja gitu. Tapi Anda khusus dibuat untuk pria. Spesifik buat pria. Mungkin Anda bisa cerita mengenai ini. Terus kemudian notes-nya ada apa aja di varian royal ini? Betul, iya. Kita tahu essential oil itu sangat membantu kita untuk calming juga ya. Tapi kita pria ini banyak hal kita sebagai mayoritas kepala keluarga itu kita banyak menghadapi hal-hal besar ya. Jadi kita kadang pun juga nervous, kita butuh extra confidence dan di situ lah Royal lahir. Royal pengen menemani pria-pria sukses ini untuk katakan sebelum masuk ke dalam suatu negosiasi meeting besar, pakai dulu, relax dulu gitu ya. Calming dulu, bukan relax untuk tidur, tapi calming untuk kita get back to ourselves and be confidence gitu ya. Nah, dari ketiga varian tadi yang ada untuk ibu dan anak, ada untuk pekerja tadi ya, kemudian ada untuk pria, mana sih varian yang paling diminati? Paling banyak peminatnya. Permintaannya ya. Saat ini masih di relaxing ya, masih di relaxing ya, karena sekarang itu banyak orang pakai essential oil memang untuk relax. Tapi kita melihat ke depan masing-masing individu itu akan memiliki oilnya sendiri. Gitu. Kita tidak bisa bilang A ini sukanya relaxing, B pasti sukanya Virya. Pada akhirnya kita memiliki our own personal oil. Baik, gitu. akan lebih mengerucut ke sana ya. Nah, saya masih percaya nih Pak Indra, ada harga, ada kualitas. Dan itu pasti terjadi di Titisan. Tetapi bagaimana dengan essential oils yang mungkin kan banyak juga kan saat ini harganya lebih terjangkau. Itu tanggapan Anda seperti apa dan kira-kira menghadapinya ini merupakan tantangan tidak sih buat Titisan?
Tantangan tentunya ada. Cuman kita tetap berpegang teguh bahwa titisan ini mengutamakan premium dan khasiat. Dan kita tetap stay karena kita mau kita punya filosofi yaitu 3 basama, yaitu bantu sesama, bangun seksama agar bahagia bersama. Gitu. Jadi kita dengan membantu sesama kita mau memberikan yang terbaik. Maka di dalam formulasi titisan kita belajar dari yang terbaik dan kita make it better. Baik, oke, menarik. Gitu. Terakhir, target jangka panjang dan juga jangka pendek dari titisan apa Pak Enda? Singkat saja. Jangka pendek kita tetap masuk kepada wellness community, ya, working class, dan kita tetap meningkatkan awareness dari brand kita. Dan untuk jangka panjang berdasarkan feedback yang kami sudah terima dari orang-orang Indonesia di luar negeri, kami juga siap untuk menjadi brand Indonesia yang terkenal di mancanegara. Amin, sukses selalu untuk titisan ya. Terima kasih Pak Indra sudah bergabung, sukses untuk Anda dan juga salam untuk teman-teman di titisan Pak Indra, sampai jumpa. Sampai berjumpa Baik, terima kembali. kasih. Baik, oke, itu tadi yang menarik ya, mengenai sebuah bisnis. Rasanya mau mode meditasi. meditasi ya. Oke. Tapi kita harus selesaikan dulu ya dengan pemirsa program ini. Pemirsa, sebelum kita akhiri, update kembali posisi dari IHSG berada di 7.816 dan naik 0,24% dengan 17 poin. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menguat ke 15.384. Sementara itu sektor teknologi dan juga cyclic dan juga basic ini menjadi pemimpin dari pergerakan sektoral hari ini dengan penguatan masing-masing 5,41%, 0,89%, 0,78% di perdagangan sesi 1 ya. Kemudian top gainers ada Telkom, Goto, Brand, TPIA, Wika, PSAB, MDKA, dan PTPP. Tadi hanya Telkom yang menguat, tapi sekarang sudah disusul berkaitan juga ya ini dengan Telkom. Ada Goto yang sudah naik juga di 61. Kemudian ada Adaro, BBC, SRT, GBHAT. Itu adalah 4 saham yang menjadi top losers based on value sejauh ini pemirsa. Itu dia review singkat terkait dengan update perdagangan pemirsa hingga saat ini, dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semua pembahasan hari ini dapat menjadi sumber referensi untuk Anda. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sembodatu. Oke Adrian, sampai jumpa. Sampai jumpa.